Kenapa kamu sampai diperkosa, dibunuh, dan disakiti seperti ini? Kenapa? Kenapa? Bisa kasih tahu nggak? Mereka kenapa? Ayo, nggak apa-apa, ngomong aja, ngomong aja, ngomong aja, nggak apa-apa. Tidak suka kenapa? Siapa yang tidak suka? Kenapa tidak suka? Diperkosa. Oke, kamu diperkosa. Kalian mereka sama. Oke, tidak ada yang menolong, takut, baik. Oke. Ya, kamu bisa kasih tahu kenapa kamu bisa kemudian datang ketemu sama mereka? Kenapa? Kenapa kamu bisa ketemu sama mereka? Bisa kasih tahu? Ada yang bilang ke kamu. Yang bilang laki-laki atau perempuan? Nggak tahu, tapi kamu dikasih tahu untuk datang ke sini. Iya, oke, baik, kalau seperti itu. Kamu sendiri ingin menyampaikan apa? Oke, kamu belum pernah. Oke. Sekarang kamu keluar dari tubuh Via ya. Kita pastikan semuanya terungkap. Kita pastikan kamu bisa tenang lagi ya. Vina keluar ya. Selesai ya. Keluar ya. Kembali. Via, sadar. Via. Oke, bisa minta air. Oke. Oke. Gimana Mas Yus? Oke, kita tunggu sampai Vianya tenang dulu. Oke. Karena ini dia harus memulihkan energi terlebih dahulu ya. Sepertinya karena tadi yang masuk sih masih lagi-lagi arwahnya almarhumah Vina. Oke, ini Via bukan? Masih Via? Oke, ini sudah masih Via. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel. Tapi maaf ya, mata saya kena bleed nggak tahan, jadi saya harus pakai kacamata hitam. Mohon dimaklumi ya. Oke, langsung saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menyimak ya, ada seseorang yang kesurupan Vina. Kesurupan arwahnya Vina. Katanya sih, kata pawangnya, katanya kesurupan arwah Vina, yang dimana kesurupan itu kerap diklaim sebagai kondisi kerasukan atau kemasukan hantu, jin atau makhluk halus dengan berbagai identitasnya. Benarkah demikian? Mata melotot, bertunduk diam, tatapan kosong, meraung-raung, menggeram, berteriak, kayak harimau. Ada lagi yang berbicara bahasa asing, menjadi ciri-ciri diklaim sebagai kondisi makhluk halus yang dari asing. Dan ada lagi kesurupan adalah kondisi yang ditandai dengan perubahan perilaku manusia yang seolah dirasuki roh lain. Dahulu praktek-praktek semacam inilah banyak dilakukan oleh dukun-dukun ya, yang mendapatkan pengetahuan soal hal yang abal-abal. Oke, lanjut ya. Menurut pendapat saya ya, nyatanya efek seperti kesurupan dalam berbagai hal yang pernah saya pelajari ya, karena saya belajar di mana saja. Maklum, saya cuma orang jalanan, jadi belajarnya di tempat-tempat angker, di jalanan dan di mana-mana, biar banyak pengetahuan. Jadi kalau saya itu dolan atau bermain itu pulangnya pagi, pulang subuh. Kayak Banci pulangnya juga subuh, pergi jauh pulang subuh. Jadi ya dikit-dikit banyak makan garam alias pengalaman ya. Salah satu dari studi yang dilakukan ilmuwan oleh siapa itu, orang barat itu, dari institut mana, Jerman kalau nggak salah ya, dari lembaga ilmiah lainnya di Jemping apa di mana itu saya lupa ya. Mereka mengambil responden dari 15 praktisi perdukunan, kalau saya masih ingat ya, dan berpengalaman, yang dari Jerman, Australia, dan dari negara mana lagi itu berpartisipasi dalam eksperimen menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional, itu untuk mendeteksi orang yang kesurupan. Para dukun diminta untuk masuk atau keluar dari kondisi seperti kesurupan atau trance, sambil mendengarkan irama tabuhan drum waktu
dalam uji coba itu orang Jepang, orang bule lah pokoknya. Lanjut ya. Dalam ingatan saya masih kuat, masih kencang terbenak ya kata-kata trance. Jadi trance itu adalah sebuah kondisi alamiah ya dalam kehidupan manusia, dalam dunia hipnotis. Kosakata trance merupakan istilah terjadinya kondisi hipnotis pada seseorang, sebuah kondisi yang berbeda dengan kondisi kesadaran biasa. Ada lagi waktu itu pernah saya juga dengar dari ilmuwan yang dapat menentukan area otak mana yang kurang lebih berhubung selama perubahan kondisi kesadaran ya. Hasil menunjukkan semua peserta yang dilaporkan dalam uji coba kesurupan itu mencapai keadaan trance. Jadi trance itu apa yang saya omongkan tadi ya. Keadaan ini dikaitkan dengan simpul jaringan saraf penting yang diperkuat di 3 area. Itu areanya bahasanya sulit ya, bahasa posterior cingulate cortex atau PCC, dorsal anterior cingulate cortex alias DACC kalau nggak salah ya, dan insula. Seingat saya demikian kok demikian. Para peneliti juga mendemonstrasikan peningkatan aktivitas bersama di PCC ya. PCC nanti buka googling kalau nggak tahu PCC apa ya. Sebuah simpul jaringan yang terlibat dalam kondisi komunikatif ya, berorientasi internal dengan DACC ya. Bisa googling kalau nggak tahu DACC, dan juga insula. Lanjut ya. Ya kawan ya, jadi kesurupan merupakan fenomena sosial ya di Indonesia. Bisa dikaji dari berbagai perspektif ya. Setiap perspektif memiliki sisi yang berbeda-beda ya di lingkungan kita. Fenomena kesurupan bisa terjadi sebagai pengalaman personal ya, atau kelompok yang dialami oleh orang atau massal, dialami banyak orang dalam waktu dan di satu lokasi. Penyebab kesurupan juga menjadi diskusi yang bisa dilihat dari banyak perspektif ya. Jadi paradigma kesehatan ya dari psikiatri atau dokter kejiwaan meninjau kesurupan sebagai bagian dari gangguan apa itu namanya, disosiasi, apa gangguan disosiasi ya, gangguan disosiasi. Disosiasi itu apa, mohon diartikan sendiri ya. Salah satu dari jenis gangguan disosiasi adalah gangguan identitas disosiasi, atau gangguan identitas disosiatif adalah salah satu jenis penyakit ya, penyakit mental tentunya yang menunjukkan adanya disosiasi dan ketidaksesuaian hubungan antara pikiran, emosi, tindakan, identitas diri. Dan gangguan identitas diri disosiatif ini didefinisikan sebagai salah satu masalah kesehatan mental yang ditandai dengan adanya disosiasi atau ketidaksesuaian hubungan antara pikiran, emosi, tindakan hingga identitas seseorang. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi pada masyarakat Indonesia, fenomena kesurupan sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Ya, memang mistis karena itu ulah setan yang selalu menyesatkan manusia, yang selalu menipu manusia. Seperti kerasukan jin atau arwah orang yang sudah mati, khususnya pada kelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan tradisional akan mistis ya. Secara ilmiah, fenomena kesurupan merujuk pada manual diagnosis. Manual diagnosis mohon dipahami ya. Ini sekedar pengetahuan aja dan untuk hiburan dan juga untuk wawasan. Agak-agak batuk nih. Jadi gangguan identitas disosiatif itu hanya memenuhi kriteria dan gejala klinisnya ya. Waktu itu pernah ada peneliti ya, saya pernah dengar tahun berapa itu masih ada di memori otak saya. Itu peneliti melakukan penelitian lapangan terhadap 55 subjek ya di Kabupaten Nias kalau salah mohon dikoreksi ya, yang merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi kesurupan massal. Di sana itu sering terjadi kesurupan massal ya. Masyarakat lokal menghubungkan fenomena kesurupan massal ini sebagai bagian dari hal yang bersifat mistis, sehingga berkembang pertanyaan di masyarakat. Juga apakah kesurupan yang terjadi di latar belakangi atau dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental? Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 5% subjek yang mengalami kesurupan dan memenuhi kriteria diagnostik ya, gangguan identitas disosiatif. Artinya 95% fenomena kesurupan di masyarakat tidak memenuhi kriteria diagnostik gangguan identitas. Dengan demikian, kajian secara berkelanjutan harus dilakukan agar masyarakat
dapat memisahkan antara kesurupan sebagai hal yang bukan gangguan disosiatif dan kesurupan yang memenuhi kriteria gangguan klinis. Nah, sehingga membutuhkan bantuan profesional, psikiater atau psikolog atau dokter jiwa, dokter psikologi. Kalau ke dokter kejiwaan atau psikologi paling dikasih obat clonazepam atau nitrazepam. Lanjut ya. Mas Sivya ya, sebenarnya tadi Ada yang lain? sepertinya masih nyambung bahwa ada sosok atau mungkin ada oknum atau mungkin orang yang membuat dia datang ke lokasi tempatnya. Seperti cerita tadi ya Mas ya. Seperti yang tadi kita Berarti emang kalau yang tadi disampaikan, ini gue sambil minum ini juga. Tadi Mas Yus cerita bahwa sebenarnya yang pertama kali diajak adalah almarhum Eki, tapi ada seseorang yang nelfon ke almarhumah Vina untuk datang ke sana ya, jembatan sana, di bawah jembatan sana, dan di sanalah pas Vina datang ternyata Vina melihat almarhum Eki lagi dipukul, disiksa, dan Vina berusaha membantu tapi dia ikut juga dihabisin dan dibawa ke tempat ini, dan akhirnya dilakukanlah hal yang keji para pelaku itu. Dan tadi udah dikonfirmasi langsung lewat sini ya, media mana ya. Tapi ayo misalnya Mas. Mbak Fia tadi apa yang dirasain tadi? Nyeri semua, sakit Nyeri sakit. Bagian mana tadi yang sakit, yang kerasa tadi? di bagian tangan sama Tangan? kaki itu. Oke, itu kalau dapat gambaran kenapa sakitnya? Di kepalanya juga itu sakit banget, bekas kayak dipukul gitu. Oke, kayak dipukul. Karena kayak saya tadi pas juga ketika dia jadi medium gitu, saya dapat gambaran ada beberapa kejadian gitu yang dilakukan oleh pelaku itu memang sadis banget sih, Bang Gian. Ada yang kemudian setelah puas memperkosa itu, si Vina itu perutnya diinjak. Diinjak, kemudian kepalanya dipukul pakai balok kayu. Tuk, kayak Nah, gitu. ini yang jadi pertanyaan sih Mas. Maksudnya itu kan mereka nggak pengaruh obat-obatan? Aku lihat beberapa ya. Oke, karena itu kan hal yang sudah di luar batas normal manusia kan. Itu sudah tidak memanusiakan manusia lagi. Maksudnya sekeji apa, sebenci apa, kok amarahnya bisa besar banget ke? Ya, ini sih aku lihat motifnya juga bukan sekedar asmara ya. Ini ada sesuatu yang lebih gede lagi, Lebih besar lagi ya? Lebih besar lagi, sehingga kemudian mereka melakukan hal-hal keji itu untuk memberikan pesan pada seseorang bahwa aku bisa melakukan ini karena kamu tidak mau mendengarkan aku. Atau kamu sudah mengganggu ranahku. Betul. Makanya ini akibatnya. Ini akibatnya dihabisi seperti ini. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya secara energi nih Mas, berarti kan tadi kan kata Mas Yus bilang bahwa pada saat kejadian di sini udah banyak yang liatin juga pada saat kejadian. Bisa nggak sih kita bisa ngobrol sama mereka yang ada di sini pada waktu itu kejadian itu seperti apa yang mereka lihat dan kenapa? Oke. Dia masih kuat nggak kalau misalnya kita coba tarik satu sosok mungkin yang agak tua di sini, Ya, yang dituakan yang mungkin. dituakan di sini, untuk bisa kemudian kita tanya, ya. Kira-kira Via masih kuat nggak? Coba ya, kita coba ya. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan ini bisa ada informasi sesuatu. Dan kita bisa melihat atau mendengar sesuatu ya. Ya, kita bisa dapat gambaran juga. Kita mau coba panggil. Ini kita sebut aja Aki nih. Ini ada Aki di sana ini. Aki, hadir, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dia masuk ya. Pelan-pelan. Oke. Kalau boleh tahu Aki siapa? Aki siapa ini? Nggak tahu. Nggak tahu ini Aki siapa? Aki, ini Aki perempuan apa laki-laki? Oke. Wah, benar ini Aki. Aki bisa ngobrol sama kita, Ki. Bisa ngobrol sama kita. Ini siapa? Bisa bicara sama kita? Aki. Oke. Oke. Nih, mau dikasih tahu kita. Ya, Ki. Aki sudah lama di sini. Di sini kita cuma bikin konten. Di sini kita cuma pengen tahu kejadian yang sebenarnya yang ada di sini seperti apa. Aki bisa bantu kita nggak? Kasih tahu. Ini sebenarnya Apa yang terjadi ya? terjadi seperti apa? Tidak mau. Oke. Aki menyaksikan nggak orang-orang itu melakukan tindak kekerasan di sini? Ya, oke. Beramai-ramai. Ada yang dipukuli. Ada yang diperkosa. Oke, baik. Aki sendiri waktu itu kondisinya bagaimana melihat itu? Kasihan atau mungkin
marah atau mungkin pengen bantu atau gimana? Pengen membantu tapi nggak bisa. Ya, oke. Aki sendiri di sini masih sering interaksi sama arwahnya Vina ya? Arwahnya Vina masih interaksi nggak? Masih berhubungan nggak? Masih ada di sini nggak? Masih ada. Oke. Aki ini sendiri di sini. Oke. Ini bagian namanya. Kenapa? Kenapa? Sampaikan aja. Ada apa? Kenapa? Kenapa Aki? Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan. Kenapa? Kenapa?